Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih yang membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya, saya kira kita telah 20 tahun reformasi, tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah, disinilah kami terpanggil, dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT, coba bisa ditanyakan ke KPK itu berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu? Saya kira faktanya juga penyelundupan narkoba. Dulu mungkin on satu bungkus atau paling banyak kiloan. Sekarang tonan. Gimana anak cucu kita akan bisa hidup lebih baik? Kita katanya negara Pancasila, tapi pendidikan Pancasila tidak diterapkan di kurikulum nasional. Tapi kalau soal korupsi, banyak yang mengatakan ya kalau di zaman dulu kan belum ada KPK-nya, Mas Tommy. Jadi tidak terungkap korupsinya sebegitu. Tapi kejaksaan juga ada, polisian ada. Ya, jadi saya kira kembali lagi, apakah sekarang lebih baik? Oh itu ya. Gitu. Jadi membandingkannya kalau Mas Tommy melihatnya seperti itu. Nah, Partai Berkarya ini Mas Tommy dirikan untuk itu, memperbaiki atau seperti apa sih dengan partai-partai yang sudah ada? Selama 20 tahun ini kita nggak pernah tahu kapan kita menjadi negara maju, kapan kita akan tinggal landas. Nggak pernah tahu. Bahkan kita membangun rumah aja perlu RAB kan, rencana anggaran biaya. Sementara kita bangun negara nggak punya RAB yang jangka panjang. Kita dulu kenal GBHN, kita kenal Repelita. Dan sekarang nggak ada sama sekali. Nah ini gimana bangun negara hanya berdasarkan APBN? Ya, akan sulit. Nah, akhirnya utang kita juga meningkat. Artinya Partai Berkarya itu, Mas Tommy ini menjanjikan apa? Kan sudah banyak partai. Apalagi dulu Mas Tommy juga di Partai Golkar kita tahu. Kemudian Mas Tommy hengkang atau mendirikan partai sendiri apa? Karena kecewa dengan Golkar atau apa? Ya, saya kira Golkarnya sih itu kan cuma wadah ya. Tapi manusia-manusia oknumnya yang memang sudah pemikirannya sudah jauh daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Karenanya kami tidak memaksakan itu untuk merebut, tapi kami mendirikan partai baru ini. Keluarga termasuk Mas Tommy tidak menyayangkan Mas harus meninggalkan Partai Golkar yang dibesarkan oleh almarhum Pak Harto? Saya kira tidak demikian, karena memang partai itu adalah cuma kendaraan. Yang penting kan manusianya. Gimana kita bisa menempatkan orang-orang yang betul-betul peduli pada bangsa negara ini, terutama pada rakyat yang kebanyakan, itu untuk bisa meningkat kesejahteraannya. Banyak yang mengatakan begini Mas, dengan mendirikan partai berarti harus menyediakan uang yang cukup besar. Ya relatif, saya kira dengan semangat yang besar dari masyarakat ingin perubahan, pembaruan daripada gerakan reformasi yang lebih mengarah kebenaran, itu tidak diperlukan dana yang tadi dipikirkan bahwa orang harus dibeli dan sebagainya. Apalagi sekarang masyarakat mayoritas lebih sadar bahwa mereka memerlukan pemimpin yang peduli pada mereka. Mas Tommy, apa sih yang mau dijual dari Partai Berkarya? Sosok kebangkitan dari dinasti atau Trastindana, dinastinya Pak Harto, begitu yang dijual? Saya kira ekonomi kerakyatan itu yang menjadi ujung tombak kami. Bagaimana dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gimana kita bisa mengembangkan ekonomi mereka sehingga mereka tuh bisa lebih menikmati daripada sekarang yang menikmati adalah kelompok pedagang yang tahu benar adalah minoritas saja. Nah, ini bukannya kita nggak suka dengan minoritas, tapi harus lebih adil lah. Meskipun dulu juga di zaman Pak Harto ada orang mengatakan juga dinikmati oleh sekelompok orang tertentu juga. Ya. Sekelompok orang juga ya. Nah itu, pemerataan inilah yang nggak jalan sekarang ini. Dan kalau GDP dipakai untuk barometernya, yang menikmati GDP itu siapa? Kan teman-teman kelompok tertentu aja kan yang menikmati. Sementara utang 4.700 triliun sekarang mungkin 5.000 triliun lebih. Itu yang tanggung adalah 260 juta rakyat. Tapi ada yang mengatakan bahwa utangnya sekarang kan juga utang bagian dari turunan dari zamannya Orde Baru. Coba bandingkan aja secara objektif. Berapa utang Orde Baru? Ya tentu bertambah. Dulu laporan pertanggungjawabannya almarhum Pak Harto di MPR tahun 98
utang pemerintah itu 54 miliar dolar. Kalau di kurs 3.000 saja, itu 150 miliar, 150 triliun rupiah. Ya. Sekarang 4.300, itu dengan kurs 13.000, sekarang 14.400 ya, lebih tinggi kan. Nah, dengan melihat itu semua, Mas Tommy yakin dengan Mas Tommy sekarang mendirikan partai itu semua bisa lebih baik? Tentunya, dengan syarat kami harus juga masuk ke kelompok 3 besar di ngomong ini menarik nih, karena banyak partai-partai loh sudah nih Mas Tommy bermunculan ya. Kemudian paling tidak ada 3 partai baru lagi nih, yang dari sebelumnya, periode yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sekarang targetnya Mas Tommy sendiri suara berapa? Suara partai? Saya telah menarikkan pada waktu Rapimnas saya dilantik, bahwa satu dapil, kita punya secara nasional itu 80 dapil daerah pemilihan. Satu dapil itu 1 kursi, berarti ada 80 kursi. Dan 80 kursi itu kita kurang lebih akan menguasai 13,9%. Wah, optimis sekali Mas Tommy ya. Harus optimis. Kalau nggak optimis, lebih baik nggak usah berpartai. Mas, sambil jalan lagi boleh ya? Oke, sambil ngobrol lagi Mas Tommy. Kalau kita sampai dengan hari ini saja Mas ya, ada 2 calon katanya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Mas Tommy condong kemana? Saya kira jelas bahwa kami condong kepada yang pro pada rakyat. Dua-duanya pro rakyat ya, pro rakyat, tapi